telisik babat tanah Jawa. Seorang waliullah yang bernama Syekh Subagir. Nama Syekh Subagir di antero tanah Jawa bukan hal asing bagi masyarakat Jawa umumnya. Beliau adalah seorang yang berhasil menumbali Pulau Jawa. Konon yang dulunya tanah Jawa yang terkenal, yang masih angker, wingit dihuni para bangsa jin yang bertempat tinggal di setiap lekuk atau sudut tanah Jawa ini. Dengan kondisi yang sangat tidak karuan, yang kala itu tanah Jawa masih kental dengan adat atau ajaran leluhurnya. Kala atau para alim ulama yang mendatangi tanah Jawa dalam syiar atau guna menyebarkan Islam, kala itu tidak berhasil karena penghuni atau danyang tanah Jawa tidak mau dan tidak bisa menerima ajaran Islam kala itu masuk di tanah Jawa atau hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa. Di kala itu masyarakat Jawa sudah kental dan mempunyai keyakinan dan kepercayaan, yaitu kapitayan. Masyarakat Jawa dengan agama dan kepercayaan kapitayannya itu sudah mengerti dan meyakini bahwa semua yang ada di alam dunia ini ada yang mempunyai, ada yang memiliki. Maka kita harus menghormati dan menyayangi serta menjaganya, apapun benda itu atau makhluk, kesemuanya yang ada di alam ini. Kalau kita merusaknya atau tidak menjaganya, yang memiliki alam semesta ini yaitu Sang Hyang Agung, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Esa akan marah. Itu sudah tertanam kuat di jiwa masyarakat Jawa konon pada waktu itu. Singkat cerita, dengan tidak terbuka silamnya para alim ulama yang siar Islam di kala itu di antero tanah Jawa ini merasa kewalahan dan merasa kebingungan dan merasa tidak mampu untuk menyebarkan Islam di kala waktu itu. Akhirnya sang Sultan Turki yaitu Muhammad I mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ia mengutus atau memerintahkan seseorang yang terkenal dengan keahliannya, yang terkenal dengan ahli ruqyah, serta yang memiliki kelebihan bisa berhubungan atau berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki kelebihan yang terkenal dengan kesaktiannya pembabat tanah angker, yaitu Syekh Subagir. Dengan perintah Sang Sultan Muhammad I, Syekh Subagir atau yang terkenal yang bernama Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakhir, seorang pria yang berasal dari negara Persia yang terkenal sekarang menjadi negara Iran. Beliau berangkat pelesir ke tanah atau ke Pulau Jawa. Sebelumnya kedatangannya atau pelesirnya ke tanah Jawa, beliau mampir atau singgah di Hindia ke Praja Keling. Beliau mengajak penduduk tersebut, yaitu Praja Keling, agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar berapa puluh ribu orang Praja Keling berangkat belayar bersama Syekh Subagir ke Pulau Jawa.
Syekh Subagir beserta pamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang terkenal sekarang dengan nama Sunan Gresik mendampinginya untuk menuju ke Pulau Jawa. Setelah kedatangannya di tanah Jawa, Syekh Subagir menginjakkan kakinya di Magelang. Konon menurut Syekh Subagir, Magelang khususnya Gunung Tidar, beliau meyakini bahwa Gunung Tidar sebagai punjer atau titik tengah Pulau Jawa. Setelah kedatangannya di Gunung Tidar tersebut, Syekh Subagir menancapkan batu hitam yang telah dibawanya dari Persia di Gunung Tidar tersebut. Batu hitam yang kononnya memiliki kekuatan magis, yang memiliki kekuatannya bisa membuat bangsa jin porak-poranda serta bergejolak. Akhirnya terjadilah pergulatan antara Syekh Subagir beserta bangsa jin. Dengan pergulatan tersebut, Syekh Subagir memenangkannya. Bangsa jin merasa segan dengan kedatangannya Syekh Subagir. Akhirnya bangsa jin banyak yang menyingkir ke pantai selatan serta ke Gunung Merapi. Selain siarnya Syekh Subagir sebagai pendakwah penyebar Islam di Jawa, beliau juga memiliki kelebihan, yaitu peradaban ahli tentang lingkungan hidup. Setelah Gunung Tidar merasa aman, nyaman pada waktu itu, Syekh Subagir berpesan untuk melarang masyarakat di wilayah Gunung Tidar khususnya untuk membuat sumur, dengan tujuan agar sumber mata air yang berada di bawah Gunung Tidar tidak mengering. Dikala itu, Gunung Tidar tersebut terdapat sumber mata air yang besar. Jika ada kesalahan masyarakat membuat sumur, maka akan terjadi banjir besar yang bisa menenggelamkan penduduk di sekitar Gunung Tidar tersebut. Selang beberapa tahun kemudian, nama Syekh Subagir terkenal dan tersohor atas kesaktiannya. Semua masyarakat Jawa membuatnya kagum, bahkan dibuat terheran-heran. Bahkan banyak sekali fanatik terhadap Syekh Subagir. Kala itu, Syekh Subagir merasa gusar dan kebingungan. Beliau merasa takut dan dosa yang dikhawatirkan beliau, Syekh Subagir. Dengan keberadaannya dia tidak mau meracuni atau melunturkan ketauhidan masyarakat Jawa terhadap Tuhan. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Persia pada era 1462 Masehi. Dengan keilmuannya serta ahli ruqyah pembabat tanah angker yang terkenal, yang juga memiliki kelebihan lainnya, sampai sekarang petilasan Syekh Subagir masih diabadikan di Gunung Tidar di kota Magelang. Demikianlah sedikit telisik sejarah tanah Jawa atau Syekh Subagir, seorang babat tanah Jawa. Jika ada kesalahan informasi yang saya sampaikan tidak sama dengan sejarah aslinya, saya Zain Salnan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dikutip dari berbagai narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.